Perkenalkan, namaku Anastasia Sinaga. Aku salah satu mahasiswi dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau angkatan 2017. Jadi, di video kali ini aku akan membahas 10 produk turunan kelapa sawit yang kita temui sehari-hari. Mau tahu kan? Jangan di-skip ya videonya, harus tonton sampai habis. Oke? Sebelum kita masuk ke 10 produk turunan kelapa sawit, kita bahas dulu nih secara sekilas tentang kelapa sawit. Beberapa tahun belakangan ini, isu kelapa sawit itu banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Isunya itu baik isu yang positif maupun isu yang negatif. Nah, isu positif itu berkaitan dengan meningkatnya produksi dan semakin bertambahnya luas lahan. Maupun isu negatifnya itu seperti penurunan nilai jual TBS dan kelapa sawit ini kan banyak diperbincangkan masalah pembukaan lahannya yang dinilai kurang ramah lingkungan. Nah, di video ini kita nggak fokus ke isu negatifnya, tapi kita fokus ke isu positifnya, yaitu tentang produksi. Bicara tentang produksi, nah kelapa sawit di Indonesia ini banyak sekali peminatnya. Kenapa ya banyak peminatnya? Karena harganya murah. Terus selain harganya murah, terus dia tuh ketersediaannya tuh selalu ada, bahkan cenderung meningkat. Pada dasarnya, kelapa sawit memproduksi dua jenis minyak. Yang pertama, minyak sawit kasar atau yang sering kita kenal CPO. Lalu yang kedua itu minyak inti sawit atau yang sering kita kenal PKO. Nah, kedua jenis minyak ini kemudian diproses. Nah, setelah diproses, dia itu bisa menghasilkan berbagai macam produk yang kita gunakan sehari-hari. Teman-teman pada tahu nggak produk yang kita gunakan sehari-hari, tapi produk itu mengandung kelapa sawit apa-apa aja? Nah, di video kali ini aku mau bahas, tapi pasti kita nggak lazim kan kalau salah satu produk yang dari kelapa sawit itu adalah minyak goreng. Itu udah lazim lah, nggak mungkin kalian nggak tahu ya kan. Kalau kalian nggak tahu, keterlaluan banget. Oke, aku langsung masuk ke inti video ini ya. Kita akan bahas tentang 10 produk turunan kelapa sawit. Produk yang pertama adalah margarin dan mentega. Jadi, margarin dan mentega yang kita gunakan sehari-hari itu merupakan produk kelapa sawit. Kandungan kelapa sawit dalam mentega itu berguna untuk mempermudah kita dalam mengoleskan mentega, lalu menjaga mentega kita supaya tidak tercecer. Terus kalau misalnya kita simpan mentega nih atau margarin dalam kulkas, terus kita keluarkan, kita nggak butuh waktu lama untuk mengoleskan mentega itu, kita bisa langsung ngoles aja. Jadi nggak perlu dia dingin dulu, nggak dingin dulu atau gimana, pokoknya bisa langsung kita oles gitu. Nah, yang terpenting nih, minyak kelapa sawit yang terkandung dalam margarin atau mentega kita itu melindungi supaya terbebas dari lemak trans berbahaya. Luar biasa kan minyak kelapa sawit itu. Next, produk yang kedua adalah coklat dan selai coklat. Nah, buat kita nih pecinta coklat termasuk aku, ternyata dalam coklat yang kita makan itu salah satu kandungannya adalah minyak kelapa sawit. Kok bisa sih pakai minyak kelapa sawit? Apa sih peran minyak kelapa sawit? Itu kan yang di pikiran kita kan, kok bisa gitu. Nah, minyak kelapa sawit ini kan dia tidak berbau dan juga tidak memiliki rasa. Selain itu, si minyak kelapa sawit ini, apalagi di selai coklat nih ya, sama fungsinya kayak di mentega dan margarin yang udah kita bahas sebelumnya, dapat memudahkan kita untuk mengoleskan selai coklat yang akan kita makan. Selain itu, peran minyak kelapa sawit itu bisa mencegah coklat kita itu supaya tidak cepat cair. Jadi berterima kasihlah kepada minyak kelapa sawit. Next, produk yang ketiga adalah sabun. Ternyata selama ini kita mandi dengan minyak kelapa sawit. Kok bisa sih minyak kelapa sawit yang menjadi kandungan di sabun yang kita pakai? Ternyata kandungan yang ada di minyak kelapa sawit itu bisa menjaga kebersihan kulit kita. Selain menjaga kebersihan kulit, dia juga bisa melembabkan kulit kita. Karena perannya itu, minyak kelapa sawit ini menjadi bahan yang ideal untuk pembuatan sabun. Nah, selain itu, dengan adanya kandungan minyak kelapa sawit, tidak membuat sabun kita itu licin kalau diletakkan di tempat sabun. Jadi, terima kasih kelapa sawit, bisa menjaga kebersihan kulitku. Next, produk yang keempat adalah produk make up. Jadi buat kita nih para perempuan,
ternyata make up yang kita gunakan kayak lipstick, foundation, eyeshadow, dan sejenisnya, ternyata salah satu kandungannya adalah minyak kelapa sawit. Ternyata dengan adanya minyak kelapa sawit di make up kita mampu menahan warna kayak lipstick. Jadi lipstick kita tuh nggak mudah hilang. Terus eyeshadow nggak mudah hilang juga warnanya. Jadi itulah peran minyak kelapa sawit. Selain itu, dengan adanya minyak kelapa sawit di make up kita, make up tersebut mudah dipakai dan mudah juga dihapus. Next, produk yang kelima adalah mie instan. Kita semua pasti tahu lah ya, mie instan itu adalah makanan sejuta umat di Indonesia ini. Ternyata salah satu kandungan mie instan itu adalah minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit itu yang membuat mie itu jadi instan. Jadi mie itu bisa kering, bisa kita simpan, lalu kita masak. Itu tuh karena peran minyak kelapa sawit. Jadi mie instan yang kita beli itu nggak wajib langsung dimasak, kecuali kalau kalian lapar ya. Kalau kalian lapar langsung aja rebus ya kan. Tapi kalau misalnya kalian belum lapar, mau stok mie instan, itu semua karena peran minyak kelapa sawit. Jadi kalian bisa simpan dulu mie instannya. Selain itu, selain bisa membuat mie itu tahan lama, dengan adanya peran minyak kelapa sawit, mie itu bisa cepat dimasak. Makanya namanya mie instan. Kita tuh tinggal rebus air, terus kita masukkan mie, lalu kita tunggu, mungkin paling lama 5 menit, baru kita, terserah kalian mau nambah telur, mau kalian tambah cabai. Yang penting mie itu bisa mendidih mungkin paling lama 5 menit gitu. Jadi itulah peran minyak kelapa sawit pada mie instan yang kita konsumsi setiap hari. Next, produk yang keenam adalah sampo. Selain sabun, ternyata sampo juga mengandung minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit sebagai agen conditioner aktif yang banyak kita temui di dalam sampo, sehingga membuat rambut kita menjadi lebih lembut dan menjadi halus. Selain itu, minyak kelapa sawit yang ada di dalam sampo mampu membuat rambut kita itu menjadi bersih, segar. Pokoknya bisa menjaga rambut kita itu menjadi rambut yang sehat, karena sampo itu sangat berguna kan buat kita, khususnya perempuan, untuk menjaga mahkota kita. Next, produk yang ketujuh adalah pasta gigi. Selain sabun, sampo, ternyata pasta gigi juga mengandung minyak kelapa sawit. Ternyata kita tuh mandi menggunakan produk kelapa sawit guys, tanpa kita sadari ya kan. Nah, kandungan minyak kelapa sawit yang ada di pasta gigi bisa membantu supaya gigi kita itu tidak mudah berlubang. Terus dengan adanya minyak kelapa sawit ini kan tidak mengandung bahan kimia ya, jadi mengurangi penggunaan bahan kimia yang ada di pasta gigi. Jadi gigi kita bisa lebih sehat dan lebih terjaga. Next, produk yang ke-8 adalah biodiesel. Minyak kelapa sawit merupakan bahan utama dari sebagian besar biodiesel yang kita gunakan untuk kendaraan kita. Jadi, dengan penggunaan biodiesel ini, kendaraan kita itu bisa menghasilkan lebih sedikit emisi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Selain itu, mesin kendaraan yang kita gunakan bisa menjadi lebih bersih akibat penggunaan biodiesel yang mengandung minyak kelapa sawit. Next, produk yang ke-9 adalah deterjen. Minyak kelapa sawit adalah zat yang digunakan untuk menghasilkan sodium lauryl sulfat, salah satu agen pembentuk busa efektif dalam deterjen. Nah, dengan minyak kelapa sawit, deterjen dapat berbusa ketika terkena air, sehingga dapat membersihkan pakaian kita secara menyeluruh. Terima kasih minyak kelapa sawit. Next, produk yang ke-10 adalah roti dan kue. Jadi roti dan kue yang kita makan, salah satu kandungannya adalah minyak kelapa sawit. Nah, sortan minyak kelapa sawit membantu roti dan kue itu memiliki kekenyalan, kepadatan, tekstur, dan berat. Nah, minyak kelapa sawit yang ada di dalam roti dan kue itu membantu roti tersebut tengahnya halus dan ringan, tapi luarnya itu ngembang. Jadi itulah peran minyak kelapa sawit pada roti dan kue. Oke teman-teman, itulah 10 produk yang sering kita temui
di kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak sadar bahwa ternyata salah satu kandungannya adalah minyak kelapa sawit. Jadi minyak kelapa sawit itu bisa kita temukan di kamar mandi, di meja makan, di kendaraan, bahkan di make up. Kita para perempuan, kita tuh menggunakan minyak kelapa sawit. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, terutama informasi yang saya sampaikan mungkin belum sempurna. Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Dadah.